حبا من يحبك والعمل الذي يبلغني. Makasih. Dari akal dulu ya. Yang kita bicarakan sekarang bukan soal politik, tetapi cara berpikir politis. Di era teknologi, belajar dakwah itu urgen. Mengapa kemudian ia masuk ke dalam klaster ilmu komunikasi? Dakwah secara etimologis terambil dari bahasa Arab yang berarti ajakan. Sifat dakwah adalah mengajak, bukan mengejek. Ia menyeru dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Audiens atau jamaahnya bisa datang dari berbagai tingkatan sosial, dari ibu rumah tangga, remaja hingga intelektual dan pejabat. Apalagi, jika dakwahnya disiarkan lewat platform media sosial, jamaahnya akan makin luas dan beragam. Disinilah peran ilmu komunikasi yang bobotnya lebih besar ketimbang konten, bahkan seorang dai, ketika berdakwah substansi ilmu agamanya tidak lebih dari 10%. Sisanya, bagaimana seorang dai mengkomunikasikan isi ceramahnya melalui cerita sederhana yang diselingi body language, gerakan tangan, kepala, tubuh, intonasi, mimik muka dan sedikit candaan. Dakwah berbobot terletak pada kekuatan argumen yang analitik, melalui konstruksi berpikir yang bersumber dari berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu linguistik dan filsafati. Saya Gagan Prawira, dakwah digital dalam tema Belajar Dakwah. Assalamualaikum. Keep thinking argumentatively, bro. Berikut ini kita harus belajar melalui ahli filsafat terkemuka Indonesia, Rocky Gerung yang menjadi simbol perlawanan terhadap kedunguan. Yang kita bicarakan sekarang bukan soal politik, tetapi cara berpikir politis itu soalnya tuh. Kalau soal politik kita tahu bahwa dari awal saya menginginkan 0% threshold itu. 0%. Pada Anies saya pernah bilang tuh, ngapain lu minta gue dukung lu? Lu dukung dulu 0% itu. Ini terjadi karena berebut 20%. Debat itu terjadi karena berebut celah yang kecil itu 20%. Maka terjadi persekongkolan kebusukan bahkan itu. Saya pernah kritik, apa mungkin PKS koalisi dengan PDIP? Jelas ijtihadnya berbeda tuh. Kalau di pilkada ada nih sekarang nih, ada beberapa juga. Iya, iya. Sebelum-sebelumnya ada juga. Betul, deskripsinya ada tapi normativitinya mestinya nggak ada itu. Kan kacau itu. Ya, sekarang itu soal normativity itu. Saya bukan politisi. Saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil tuh. Gak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kritik jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan. Presiden ada martabat, presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan, disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia, itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran, kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin. Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Poin itu tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaesang menikah. Saya diundang oleh keluarga Jokowi. Di mana? Anies telepon dari Jogja. Rok, lu di mana, Rok? Kenapa?
Gue nih udah 3 jam nggak bisa ketemuin Jokowi itu. Karena mesti ngantri. Gue bilang gue diundang malam hari ya. Bisa langsung masuk. Nggak ada problem. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, denger saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya Solo. Saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik, dia nggak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om, saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gue mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau jadi kritikus. Orang-orang yang jadi pejabat nggak mau, saya mau jadi kritikus saja. Kenapa saya nggak mau jadi kritikus itu? Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna. Saya kasih ilustrasi. Satu waktu saya naik ke Himalaya, Gunung Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter, 5.500. Saya kehilangan orientasi. Suhu udah turun minus 20. Pos terakhir itu saya tinggalkan 3 jam. Gak dapat lagi di house untuk nginep tuh. Bayangin minus 20. Angin 90. Kalau buka handskun itu, apa namanya kaos tangan itu tret kayak jarum masuknya di situ. Luka itu oleh butir es itu. Lalu kita cari akal bagaimana caranya. Tidak ada tempat menginap di situ. Dapat kandang yak. Yak itu adalah binatang endemi Himalaya, itu kayak banteng kecil gitu. Kalau banteng gede adanya di tempat Bu Mega. Ini banteng kecil, rambutnya panjang. Kita kumpulin kotorannya, tai yak itu. Saya tidur di situ tuh. Kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya tuh. Tidak semua yang najis itu tidak berguna. Apalagi dalam politik gitu kan. Yang sepenuhnya adalah najis itu kan. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini dengan pengetahuan. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Gue bilang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik. Gitu. Saya nggak punya nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden, bukan Jokowinya ansih. As a person, nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang.
Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa saya yang kita di YLBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama tuh. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk. Presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu justru kita lenyapkan. Nah balik pada tema hari ini. Kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin 0. Itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen tuh. Supaya dia argumennya bagus. Bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu saya terus-menerus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja. Pakai prinsip pertama bukan elektabilitas. Tapi etikabilitas. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran. Bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya. Dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Elektabilitasnya bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dalam tema belajar dakwah bagian kedua. Saya Gagan Prawira. Assalamualaikum. See you soon.